Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pramuditasari dengan NIM 20010143278 dari kelas 5G PGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum SD dengan dosen pengampu Ibu Monanisa SPD MSI. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah Telaah Kurikulum SD, yaitu tentang perbedaan kurikulum KBK 2004, kurikulum KTSP atau kurikulum 2006, dan kurikulum 2013. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Perbedaan kurikulum KBK, kurikulum KTSP, dan kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Definisi kurikulum berbasis kompetensi atau KBK atau juga kurikulum 2004. Kurikulum berbasis kompetensi ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan program pembelajaran yang mana hasil kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Tujuan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK bertujuan untuk mempersiapkan generasi menjadi anggota masyarakat dunia yang memiliki kompetensi yang memadai untuk mengembangkan dirinya ke arah tenaga kerja yang profesional. Dasar penyusunan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. KBK disusun atas dasar dua hal, yaitu berdasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, model kurikulum untuk meningkatkan mutu pendidikan yang diterapkan di semua jenjang pendidikan di Indonesia adalah berbasis kompetensi. Dasar kedua yaitu pengembangan kurikulum berbasis kompetensi harus didasarkan pada sebuah kerangka dasar, yaitu tingkat pengetahuan, keterampilan, tata nilai, dan sikap tidak dapat menjadi kompetensi yang terpisah satu sama lain. Kedua yaitu kurikulum tingkat satuan pembelajaran atau KTSP. Definisi kurikulum tingkat satuan pembelajaran atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh BSNP. Tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Dasar penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan pengembangan didasarkan pada landasan empiris, yuridis, dan teoritis. 3. Kurikulum 2013. Definisi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan KTSP. Tujuan kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Dasar penyusunan kurikulum 2013. Yang pertama, landasan yuridis, yaitu dari PP 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP.
Kedua, landasan psikologis. Terdapat dua cabang ilmu psikologis yang berkaitan erat dalam proses pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Ketiga, landasan konseptual. Kurikulum dan pendidikan merupakan dua konsep yang harus dipahami terlebih dahulu, seperti manusia sejak lahir telah mempunyai potensi dasar, usaha agar mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Dan yang keempat, landasan filosofis. Dapat membantu segala hal yang berhubungan dengan kurikulum yang didasarkan kepada bagaimana sekolah dan kelas diorganisir. Perbedaan kurikulum KBK atau kurikulum 2004, KTSP 2006, dan kurikulum 2013. 1. Standar kompetensi lulusan atau SKL diturunkan dari kebutuhan. Kedua, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. 3. Semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan pengetahuan kognitif, pembentukan sikap atau afektif, dan pembentukan keterampilan atau psikomotorik. 4. Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Dan yang kelima, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti dari tiap kelas. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar. Dan yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi. Keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif dan relevan. Dan yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang pertama, menggunakan 4 desain kurikulum, yaitu disiplin ilmu, berorientasi pada masyarakat, siswa, dan teknologi. Dan yang kedua, kurikulum yang berorientasi pada pengembangan individu. Dan yang ketiga, kurikulum yang mengakses kepentingan daerah. Ketiga, kurikulum yang mengakses kepentingan daerah. Dan yang keempat, kurikulum yang memberikan otonomi yang luas kepada sekolah atau satuan pendidikan dalam penyusunan, pengembangan, serta pelaksanaannya. Karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual, dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti, kelas yang rinci, lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. 6. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian kompetensi dasar di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Dan yang terakhir, ketujuh, kompetensi dasar dikembangkan dan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat,
dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan atau organisasi horizontal dan vertikal. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang perbedaan kurikulum KBK atau kurikulum 2004, kurikulum 2006 atau KTSP, dan kurikulum 2013. Semoga bisa menjadi bahan referensi ataupun bisa bermanfaat bagi yang membacanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.